Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial Cortex. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menambahkan PIC ke WP badan ya teman-teman ya, di Cortex. Nah untuk teman-teman yang biasanya belum berhasil kemarin-kemarin, ini udah saya coba dan saya sudah menemukan triknya bagaimana caranya kita bisa menambahkan PIC di WP badan ya teman-teman ya. Nah ini nanti akan saya beritahu triknya di mana supaya tidak error, jadi teman-teman tolong lihat jangan di skip-skip ya. Oke, cara pertama adalah teman-teman silahkan masuk aja ke Cortex ya. Boleh pakai WP badan atau boleh pakai PIC defaultnya teman-teman atau direkturnya teman-teman ya, direkturnya WP badan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengakses akun direkturnya atau direkturnya nggak bisa dihubungin gitu ya. Nah, teman-teman silahkan masuk aja ke WP badannya teman-teman ya. Jadi masuk aja ke akun Cortex-nya WP badan. Kemudian setelah login ini akan tampil halaman seperti ini kan. Nah, ini saya udah login. Saya pakai badan ya di sini ya. Kemudian teman-teman silahkan untuk menambahkan PIC atau penanggung jawab yang lain, itu teman-teman silahkan masuk ke bagian informasi umum. Nah, kemudian teman-teman silahkan klik edit ya, menu edit ini di pojok kanan atas. Kemudian teman-teman scroll aja ke bagian informasi, ke bagian pihak terkait ya, pihak terkait ya. Tapi sebelumnya, teman-teman silahkan siapkan dulu data-data untuk PIC yang akan teman-teman assign. Jadi misalnya nih, PIC-nya teman-teman kan direkturnya sekarang, dan direkturnya nggak bisa dihubungin nih, atau direkturnya lagi nggak mau diganggu dulu gitu ya misalnya ya. Jadi teman-teman cuma punya akses ke WP badan. Nah, teman-teman silahkan siapkan orang yang nanti, atau PIC yang nanti akan bertanggung jawab untuk pengisian faktur dan sebagainya di badan ini, di WP badan ini gitu ya. Nah, silahkan teman-teman cari NPWP-nya mana, kemudian teman-teman siapkan. Kalau udah, itu teman-teman silahkan masuk ke menu pihak terkait ini, terus pencet tambah di sini teman-teman ya. Teman-teman klik aja tambah, kemudian teman-teman pilih aja di sini related person ya, klik related person. Nah, di sini teman-teman kuncinya, teman-teman silahkan checklist yang apakah PIC. Nah, dengan menceklis ini ya, jadi teman-teman ketika menceklis ini, akun yang akan ditambahkan ke sini atau NPWP yang akan ditambahkan di sini, itu adalah NPWP PIC yang baru teman-teman ya. Jadi nanti direkturnya itu akan kehilangan status PIC-nya, tetapi PIC yang baru adalah yang teman-teman set di sini. Jadi nanti misalnya kalau mau ada urusan apapun, mau bikin-bikin faktur, udah teman-teman nggak usah ngehubungin direkturnya itu udah bisa. Jadi nanti direkturnya mungkin cuma tinggal ngelihat aja ya. Oh ini udah dibikin, ya udah diginiin. Nah itu nanti bisa dilihat sama direkturnya. Tapi untuk melakukan upload dan penandatanganan itu bisa dilakukan oleh PIC ini. Jadi intinya PIC ini itu adalah menambahkan semua tanggung jawab itu ke akun ini, ke NPWP yang akan di-assign di sini. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan bisa wakilnya atau bisa bagian finance-nya dan sebagainya ya. Nah, oke, setelah melakukan checklist PIC di sini, teman-teman silahkan pilih aja di sini ya jenis orang terkaitnya siapa. Misalnya di sini wakilnya misalnya ya, kemudian subjenisnya karyawan. Nah, silahkan masukin aja nih NPWP atau NIK-nya di sini ya, teman-teman ya. Kalau kemarin sih saya coba itu NIK-nya yang bisa dimasukin di sini. Nanti akan terisi otomatis untuk email, mobile phone number dan sebagainya ini tadi. Kemudian kalau udah teman-teman save aja. Nah, karena saya sudah menambahkan, ini nggak saya save ya, karena saya udah nambahin ya. Jadi saya cancel. Nah, kalau udah nanti akan muncul di sini teman-teman ya. Nah, ini karena punya saya udah ada dua, jadi ya di sini akan tampil dua ya. Tapi kalau punya teman-teman masih ada satu ya, nanti akan tampilnya di sini satu, biasanya direkturnya aja. Oke, kemudian untuk nyimpennya gimana? Untuk nyimpennya teman-teman bisa tutup aja pihak terkaitnya, scroll ke bawah, lakukan checklist di sini, kemudian klik simpan. Nah, tapi kalau teman-teman masih error dengan cara seperti itu, ya, masih error, ini misalkan teman-teman klik simpan terus kemudian ada error ya, biasanya itu ada bagian kolom yang tidak terisi. Nah, silahkan teman-teman cek lagi ke bagian pihak terkait tadi, terus teman-teman cek aja di bagian yang sudah PIC yang baru saja ditambahkan. Bisa aja itu kolomnya itu belum ada yang keisi. Misalnya tadi kolom emailnya atau nomor HP-nya itu jadi kosong. Nah, itu karena bug-nya dari Cortex ya teman-teman ya, karena sistemnya masih belum bagus. Nah, itu teman-teman silahkan isi manual, kemudian teman-teman save. Nah, terus kalau misalkan nanti di scroll ke bawah masih error juga ketika disimpan, itu teman-teman scroll ke atas,
terus teman-teman cari bagian informasi umum ya di sini. Kemudian teman-teman cek bagian informasi umum yang belum terisi, yang ada bintang-bintangnya seperti ini. Dan kalau belum terisi berarti itu harus diisi teman-teman ya. Nah, kalau kemarin saya yang belum diisi itu adalah bagian date of establishment, dokumen number. Ini belum diisi. Nah, teman-teman harus isi ini. Gimana cara ngisinya? Cara ngisinya adalah dengan teman-teman melakukan ngeklik tombol ini ya. Ambil data terbaru dari DGAHU. Ini diklik, maka nanti bagian date of establishment ini nanti akan terisi otomatis. Kalau misalnya tidak bisa terisi otomatis, teman-teman cari aktenya. Akte perusahaannya teman-teman cari, terus teman-teman cocokin ya nomor keputusan ini sama date of establishment document number sama nomor dokumennya. Kemudian teman-teman isi di sini. Terus teman-teman scroll aja ke bawah lagi kalau udah. Terus teman-teman klik simpan. Nah, tapi pas ngisi tadi pastikan itu benar ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tidak pakai ini ambil data terbaru dari DGAHU ini, itu pastikan teman-teman yakin betul. Karena saya nggak yakin kemarin, akhirnya saya nungguin sampai fitur ini berhasil. Nah, setelah berhasil baru saya bikin tutorial ini, gitu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu teman-teman ya. Kalau sudah teman-teman klik simpan, nah harusnya nanti PIC yang sudah teman-teman tambahkan itu sudah menjadi PIC dan bisa login ke akun WP Badan dengan akun Cortex pribadinya. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman tips-tipsnya. Semoga nggak error dan semoga punya teman-teman berhasil semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.